saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah perpajakan ini serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Perkenalkan, saya Jaya Permana dari ABI 7, mahasiswa program studi administrasi bisnis. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir semester mata kuliah perpajakan dengan judul Analisis Kewajiban Perpajakan dan Kepatuhan Fiskal Pajak Penghasilan Final pada UMKM, studi kasus kedai kopi Kenangan Senja. Pertama, mari kita lihat pergerakan bisnisnya. Di sini diasumsikan bahwa omset bulanan kopi Kenangan Senja stabil di angka 60 juta rupiah per bulan. Nah, jika kita akumulasikan 2 bulan Januari hingga Desember, maka total omset atau peredaran bruto usaha dalam 1 tahun adalah sebesar 720 juta rupiah. Nah, sekarang mari kita bandingkan skema pajaknya. Di kolom keempat, di bawah aturan lama PP 23 tahun 2018, UMKM langsung dikenakan tarif final 0,8%. Nah, dari omset bulanan tanpa ada batas omset tidak kena pajak. Nah, artinya dari bulan Januari sampai Desember setiap bulannya wajib membayar pajak sebesar Rp300.000, 0,5% dari 60 juta rupiah, sehingga total beban fiskal atau pajak yang baru dibayar dalam setahun mencapai Rp3.600.000. Nah, selanjutnya mari kita lihat kolom terakhir yang menggunakan aturan UHPP yang jauh lebih berpihak pada UMKM. Pada aturan ini, wajib pajak orang pribadi UMKM mendapatkan insentif berupa batas omset tidak kena pajak dalam singkatan PTKP sebesar 500 juta rupiah per tahun. Dari bulan Januari sampai Agustus, akumulasi omset kita baru mencapai 480 juta rupiah. Nah, di bawah 500 juta rupiah. Nah, oleh karena itu, PPh final yang terutang di bulan-bulan tersebut adalah 0 Rp rupiah atau gratis. Nah, bulan September menjadi titik balik akumulasi omset menyentuh 540 juta. Berarti yang dikenakan pajak hanya selisihnya yang melewati batas 500 juta rupiah. Nah, yaitu sebesar 40 juta rupiah. Pajak bulan September adalah 0,5% dari 40 juta, yaitu Rp200.000. Nah, di bulan Oktober, November, dan Desember, karena omset kumulatif sudah sepenuhnya melewati 500 juta, maka pajaknya kembali normal, yaitu Rp300.000 per bulan. Jika ditotal dengan skema UHPP, jumlah pajak setahun hanya Rp1.100.000. Nah, sebagai kesimpulan, penerapan UHPP ini memberikan penghematan pajak yang sangat signifikan bagi kopi Kenangan Senja. Nah, dari awalnya harus membayar 3, juta rupiah di skema lama, kini biaya perlu membayar 1,1 juta rupiah. Nah, UMKM berhasil menghemat sebesar 2,5 juta rupiah dalam setahun yang bisa dialokasikan kembali untuk modal atau pengembangan usaha. Nah, selanjutnya perbandingan beban fiskal dan dampak penghematan pajak. Nah, setelah kita melihat visualisasi simulasi bulanan sebelumnya, mari kita rangkum dampaknya secara keseluruhan pada slide perbandingan beban fiskal ini. Nah, di sini kita bisa melihat secara real seberapa besar dampak penghematan pajak atau tax saving berkat implementasi UHPP bagi usaha kopi Kenangan Senja. Nah, jika kita perhatikan grafik batang di sebelah kiri, terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara kedua regulasi. Nah,
pada skema lama PP 23 tahun 2018, total beban PPh final yang harus dibayarkan sepanjang tahun 2025 menembus angka 3.600.000 rupiah. Nah, sementara itu dengan skema baru UHPP total pajaknya terpangkas drastis menjadi hanya 1.100.000 rupiah dalam setahun. Nah, dari penurunan grafik tersebut ada 2 poin utama yang menjadi keuntungan besar bagi bisnis kita, seperti yang terasa pada 2 kotak di sebelah kanan. Pertama, nilai penghematan pajak real yang berhasil didapatkan adalah sebesar 2.500.000 rupiah. Nah, angka ini murni menjadi tambahan arus cash flow yang bisa diputar kembali untuk operasional atau modal usaha. Nah, kedua, secara persentase terjadi reduksi beban PPh final sebesar 69,4% jika dibandingkan dengan regulasi terdahulu. Nah, ini artinya beban pajak kita terpangkas lebih dari segalanya. Nah, jadi kesimpulannya, kebijakan PTKP 500 juta rupiah dalam UUHPP ini bukan sekedar insentif kecil, nah, melainkan sebuah keuntungan fiskal yang sangat signifikan bagi pertumbuhan UMKM seperti Kopi Kenangan Senja. Nah, di bagian bawah nanti kita akan sedikit membedah mengenai pentingnya menjaga kepatuhan agar keuntungan ini tidak hilang akibat adanya risiko ketidakpatuhan perpajakan. Nah, di sini kita lanjut, ada risiko ketidakpatuhan perpajakan. Nah, konsekuensi administratif apabila kewajiban diabaikan. Nah, yang terjadi adalah sanksi administrasi bunga. Nah, keterlambatan penyorotan pajak bulanan max tanggal 15 bulan berikutnya dikenal bunga sesuai tarif acuan materi keuangan uplift factor. Nah, terus sanksi denda pelaporan, kelalaian melaporkan SPT tahunan PPh WP OP max 31 Maret tahun berikutnya. Nah, dikenal denda administrasi 100.000 per tahun laporan. Nah, terus ada risiko penetapan jabatan. Nah, catatan omset tidak jujur under reporting berisiko diterbitkannya SKPKB secara jabatan oleh DJP berdasarkan data eksternal berujung sanksi yang lebih berat. Tuh. Selanjutnya ada strategi kepatuhan perpajakan. Nah, di sini langkah adaptif untuk memitigasi risiko dan mengoptimalkan fasilitas UU HPP. Nah, nama pencatatan berbaris aplikasi kasir atau bisa disingkat POS. Nah, menggunakan aplikasi digital terintegrasi seperti Moka, Majo atau Allsera untuk melacak akumulasi omset harian dan bulanan secara real time dan akurat. Terus yang kedua, pemisahan rekening keuangan. Nah, memisahkan tegas rekening pribadi pemilik dengan rekening operasional usaha. Nah, mempermudah proses audit internal maupun eksternal oleh Fiskus begitu. Nah, yang ketiga, penjadwalan kalender fiskal otomatis. Nah, reminder berkata untuk penyetoran PPh final tanggal 10 sampai 15 serta pelaporan SPT tahunan sebelum Maret guna menghindari denda keterlambatan. Kesimpulannya
Kewajiban yang pertama, kewajiban perpajakan utama kedai kopi Kenangan Senja sebagai WPOP UMKM adalah PPh final pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5% dari omset usaha. Itu. Kedua, UHPP terbukti memberikan keadilan fiskal substantif melalui batas PTKP 500 juta rupiah per tahun. Nah, menghasilkan penghematan PPh final sebesar 2.500.000 rupiah, reduksi 69,4%. Nah, yang berdampak positif pada likuiditas kas operasional. Nah, ketiga, resiko ketidakpatuhan, denda pelaporan SPT 100.000 rupiah dan sanksi bunga keterlambatan dapat merugikan stabilitas keuangan UMKM jika pencatatan omset dilakukan secara manual dan asal-asalan. Terakhir, rekomendasi bagi pelaku usaha UKM segera melakukan formalisasi usaha dengan mendaftarkan NPWP. Nah, yang kedua, memanfaatkan teknologi aplikasi kasir digital untuk pencatatan omset yang akurat dan akuntabel. Nah, yang kedua, bagi otoritas perpajakan DJP, pertama mengintensifkan sosialisasi taktis mengenai mekanisme perhitungan batas 500 juta rupiah bebas pajak. Nah, yang kedua, menyasar komunitas usaha kuliner lokal di daerah untuk mengikis asimetri informasi. Baik rekan-rekan, ibu sekalian, untuk mata kuliah perpajakan ini sebagai penutupan, analisis ini membuktikan bahwa kebijakan insentif pajak dalam UU HPP memberikan dampak yang sangat nyata bagi efisiensi keuangan kopi Kenangan Senja ini. Nah, dengan penghematan mencapai 69,4%, kita memiliki peluang besar untuk memanfaatkan alokasi dana tersebut demi ekspansi dan pengembangan usaha yang lebih maju. Nah, semoga pemaparan simulasi dan perbandingan beban fiskal ini dapat menjadi acuan yang berguna bagi perencanaan keuangan bisnis kita ke depan. Dengan ini presentasi ini saya tutup.